Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel awal diperlihatkan, sepertinya panel ini akan lebih banyak diperlihatkan tentang pengalaman Eris. Eris sedang berada di Suaka Pedang, sebuah wilayah untuk berlatih bela diri pedang. Karakter baru yang diperlihatkan pada panel ini yaitu Nina. Pada saat itu Nina sedang berlatih pedang. Kemudian Nina bertemu dengan beberapa teman-temannya. Temannya itu berkata kepada Nina bahwa aku melihatmu latihan tadi. Akurasi teknikmu semakin baik saja. Kemudian Nina berkata, masih banyak yang perlu aku perbaiki. Kemudian temannya berkata kembali, memang anak dari Dewa Pedang yaitu Galvarian telah mendapatkan gelar sebagai status pendeta pedang pada umur 18 tahun dan tetap tidak pantang mundur dalam latihan sehari-hari. Jenius yang sesungguhnya adalah Nina. Nina kemudian berkata, tidak, sudah cukup pujiannya. Kemudian di sana terlihat ada Eris yang juga sedang berlatih pedang. Teman-teman Nina serta Nina melihat ke arah Eris. Teman-teman Nina berkata bahwa dia cuma mengayun pedang saja tanpa mempelajarinya, bukan? Dan aku semakin tidak percaya tentang perempuan yang bernama Eris itu. Tingkatannya sama dengan kayak Nina. Nina kembali mengingat sejak awal Eris datang ke Suaka Pedang. Semenjak dia datang ke sini, Suaka ini mulai kacau. Tempat ini adalah tempat di mana Dewa Pedang pertama menetap dan mengajari murid-muridnya. Tempat untuk pejuang pedang oleh pejuang pedang. Meskipun begitu, dia datang ke tanah suci ini tanpa peringatan. Awal mula Geselain dan juga Eris berkunjung ke Suaka Pedang. Sepertinya Eris memperlihatkan kemampuannya, yaitu mengalahkan beberapa anggota dari Suaka Pedang. Eris berkata, siapa murid yang paling kuat di sini? Namaku adalah Eris. Aku harus mengalahkan Dewa Naga Ostrid. Kemudian tidak ada yang bisa menjawabnya. Eris kembali berteriak bahwa aku ulangi sekali lagi, siapa yang terkuat di sini? Pada waktu itu dengan kemarahannya, dia mengalahkan setiap murid di sini, termasuk diriku, hanya dengan kepalan tangannya. Ayah kemudian tertarik dengannya saat itu juga, dan langsung memberinya gelar. Kemudian Nina dan juga beberapa temannya membicarakan tentang pacar mereka masing-masing. Tapi Nina tidak peduli dengan omongan mereka, bahwa dia datang ke sini hanya untuk belajar pedang. Tiba-tiba saja, Eris kemudian mulai masuk. Eris berkata, aku ada latihan dengan Dewa Pedang sekarang. Bisakah kalian minggir sebentar? Dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat, serta mata yang mulai kelelahan. Kemudian Nina menunjuk kepada Eris. Nina berkata, kau sudah mandi keringat, dan itu sangat menjijikan. Aku ragu kau akan mendapatkan cowok selama hidupmu kalau seperti itu modelmu. Habiskan waktumu sebagai perawan yang hidup hanya untuk pedang saja. Itu yang dikatakan Nina. Tapi Eris dengan senyum berkata, maaf saja, tapi aku sudah tidak perawan. Nina langsung saja terkejut heran. Nina berkata, apa yang kau bicarakan? Kapan dan dengan siapa? Kemudian Eris menjawab, dengan laki-laki mahasa kecilku. Eris melanjutkan, benar sekali. Dia tiba-tiba datang pas aku umur 8 tahun. Aku tidak percaya dia berani-beraninya menjadi tutor pribadiku. Meskipun dia jauh lebih muda daripada aku, jadi aku pukul dia karena kearogannya. Tapi ternyata dia melawan balik. Itu pertama kalinya aku merasakannya. Eris menceritakan semua tentang Rudius kepada Nina. Eris juga menceritakan pertarungan Rudi dengan Ostrid si Dewa Naga. Kemudian Nina semakin terkejut. Nina berkata, kau bohong. Dewa Naga memiliki aura naga suci, yang berarti teknik setengah jadi pasti tidak akan kena. Eris kemudian berkata, itu adalah hal yang benar. Rudius memang sehebat itu. Tapi aku masih belum cukup untuk saat ini. Maka dari itu, aku harus menjadi lebih kuat lagi. Jadi bisa ke kalian minggir sebentar, aku ada urusan. Kemudian dalam hati Nina berkata, ternyata monyet itu punya laki-laki. Tidak bisa aku percaya. Pasti orang yang bernama Rudius ini hanya ilusi dia saja. Aku harus mengkonfirmasinya lagi. Keesokan harinya, Nina menginap di perpustakaan dan menemukan catatan tentang orang yang bernama Rudius.
dan ternyata catatannya semakin banyak. Di dalam isi catatan itu berkata, Rudius menjadi penyihir tingkat pendeta dengan kekuatannya sendiri di umur 5 tahun. Kemudian menjadi tutor pribadi keluarga Boreas pada umur 7 tahun. Lalu insiden teleportasi menjadi petualang pada akhirnya dikenal dengan Rudius Paraguatmore. Sekarang dia sedang melakukan studi di Universitas Sihir di Ranoa sebagai pelajar dengan beasiswa. Kemudian Nina kembali mulai gugup. Nina berkeringat sembari berkata, jadi apa yang dikatakan oleh Eris adalah hal yang sangat benar. Jadi cerita yang dia katakan itu, ternyata aku kalah lagi dengan monyet itu. Tapi aku tidak akan menyerah. Pada akhirnya dia cuma petualang rendahan, bukan? Dan para penyihir itu cuma orang lemah yang mengatakan kata-kata aneh di lini belakang. Aku punya ide. Bagaimana reaksinya jikalau aku mengalahkan Rudius ini dan membuatnya menjadi budakku? Menurut catatan ini, Rudius ada di Universitas Sihir di Ranoa, cukup dekat dari sini rupanya. Dan akhirnya Nina sudah memutuskan bahwa Nina akan berangkat ke Ranoa dan membawa Rudius bersamanya. Dan akhirnya aku akan menang melawan Eris. Kemudian pada panel yang selanjutnya diperlihatkan, sepertinya Rudy bertemu dengan Sylvie kembali atau Sivit. Rudy menceritakan kejadiannya bahwa saat ini Prusena dan juga Linia berada di ruanganku dan dia sedang dalam kondisi sandera. Kemudian Fit mulai terkejut. Hah? Tersandera katamu? Kemudian Rudy melanjutkan, ya, tersandera artinya sepertinya mungkin akan seperti itu. Tapi aku harus memastikan bahwa aku belum melakukan hal mesum apapun pada mereka. Padahal udah dipegang nih ya guys. Wah, parah nih si Rudy. Rudy melanjutkan, maka dari itu aku butuh kerjasamamu senpai. Aku ingin menghukum mereka untuk menyelesaikan kebencian ini, tapi tidak bentuk dalam hukuman yang bisa membuat mereka dendam. Kemudian Fit berpikir sejenak, susah juga ya sebenarnya. Fit kemudian berkata, aku secara pribadi juga tidak bisa memaafkan mereka. Terlebih lagi, dia sudah mengkeroyok temanmu dan juga menghancurkan barang berhargamu. Kemudian Rudy berpikir, oh, sudah kuduga. Dalam hati Rudy berkata, dia ternyata tidak bisa menerima penderitaan temannya. Senpai sungguh manusia keadilan. Kemudian Fit berkata, oke, kalau begitu, aku ada ide untukmu. Kemudian pada saat itu, akhirnya Fit dan juga Rudy berkunjung ke kamarnya kembali. Tapi pada saat itu, Zanoba tidak diikutkan. Rudy berkata, aku memang ingin memisahkan dia dengan masalah ini. Aku ingin segera menyelesaikannya. Silakan masuk duluan, senpai. Di dalam ruangan itu, ternyata Linia dan juga Prusena sepertinya makin loyo nih teman-teman. Kemudian Linia berkata, akhirnya kau kembali. Lakukan sesukamu lah, tapi tolong jangan borgolnya. Kemudian Prusena juga berkata, aku akan menjadi perempuan baik-baik. Berikan kami makanan. Tolonglah kami, kata Prusena. Kemudian Rudy berkata dalam hatinya, hah? Ternyata mereka lebih berantakan daripada yang aku bayangkan. Prusena kemudian berkata bahwa aku sangat menyesali perbuatanku. Mohon maafkan aku. Linia juga berkata, aku akan mendengarkan mulai sekarang. Aku bahkan mau menjadi bawahanmu. Rudy berkata, tunggu, aku bahkan tidak ingin sampai sejauh itu. Aku hanya tidak bisa memaafkan perbuatan kalian kepada Roxy. Tapi mereka berdua berkata, kami tidak akan melakukannya lagi. Kau bisa membunuhku bila aku tidak menghormatinya lain kali. Kemudian Fit berkata, Rudy, kalau mereka mau sampai berbuat sejauh itu, kenapa kita tidak memaafkannya saja? Kau mungkin tidak puas, tapi kau menyandera mereka di asrama laki-laki dan membatasi pergerakan mereka seharian. Bukankah itu sudah cukup? Rudy kemudian berkata, ya, sepertinya memang seperti itu. Aku akan membebaskan mereka. Akhirnya mereka dibebaskan dari kurungan dan juga ikatan di bagian tangan. Linia dan Prusena berkata, akhirnya aku bebas juga. Tapi Rudy berkata, dengarkan kalian berdua. Jangan lupa apa yang kalian bicarakan. Kemudian Linia berkata, aku tahu. Kami akan menuruti apa yang kau katakan mulai dari sekarang, bos. Kami tidak akan mengejek Dewimu lagi. Bukankah itu sudah cukup?
Kemudian Linia kembali berkata, "Aku hanya mengatakan bahwa akan menuruti apapun katamu, tapi tidak termasuk untuk anak itu." Rudy kembali berkata, Di mana sikap mereka dari sebelumnya? Apakah ini sungguh tidak apa-apa?" Kemudian Prusena berkata, "Bos, kami boleh pergi tidak? Aku sangat kelaparan, aku mau makan daging dendeng." Kemudian Linia berkata, "Ya, karena seseorang, kami jadi tidak bisa bergerak sama sekali seharian." Sepertinya Linia kembali mulai menyinggung Rudy. Kemudian Fit mendengarnya. Fit berkata, "Kenapa kalian bersikap layaknya Rudy yang memulai kesalahan ini?" Linia dan Prusena kemudian berkata, "Hoi Fit, kau tidak ada urusan apapun." Kemudian Rudy mulai emosi kembali. Rudy berkata, "Anak ini, aku tidak peduli terhadap diriku, tapi sampai kasar terhadap Fit itu sudah keterlaluan. Kalian berdua duduk sekarang." Akhirnya mereka berdua duduk kembali. Rudy melanjutkan, "Kalian sungguh mengecewakan. Kalian berdua sungguh tidak mengerti." Setelah itu, Fit memberikan hukuman kepada mereka berdua. Fit memberikan sihir di bagian area wajah mereka berdua, yaitu semacam ada tinta hitam. Kemudian Fit berkata, "Tinta ini datang dari suku tertentu yang menandai anggotanya untuk selamanya. Satu mantra dan itu akan menetap selamanya. Kalian tidak akan bisa membersihkannya dengan air. Bila aku mendengar kalian tidak mematuhi dia lagi, maka aku akan menggunakan sihir untuk menodai kalian berdua selama hidup kalian. Kalian bisa pulang sekarang, tapi aku ingin kalian berdua tetap memakai gambar itu sampai aku mengonfirmasikannya besok pagi. Setelah itu, aku akan baru menghapusnya." Setelah mereka berdua pergi, Fit kemudian berkata kepada Rudy, "Maafkan aku tidak ada urusan dengan mereka, tapi aku malah terlalu ikut campur." Rudy berkata, "Tidak apa-apa. Memangnya tinta apa yang kau pakaikan kepada mereka? Bagaimana jika orang-orang melihat tinta itu?" Kemudian Fit berkata, "Aku cuma membohongi mereka. Memang ada tinta dengan properti seperti itu, tapi hal seperti itu digunakan untuk lingkungan sihir. Tinggal alirkan sihir dan tintanya akan menghilang. Jadi tinta yang ada di wajah mereka akan hilang setelahnya." Fit juga berkata kepada Rudy, "Memangnya apa isi lemarimu itu?" Tapi Rudy berkata, "Tolong jangan dibuka, Senpai." Fit juga melihat ke arah kasur Rudy. Fit kemudian bertanya tentang bantalnya. "Bantal ini beda dari yang biasanya kita pakai. Seperti ada suara gesekan di dalamnya." Rudy berkata, "Itu berisi biji dari tanaman monster yang tumbuh di dekat daerah sini." Kemudian Fit kembali ingin mencobanya. Fit kemudian berbaring di atas kasur Rudy. Rudy berkata dalam hatinya, "Ternyata Senpai memakai kacamatanya itu bahkan saat tidur juga ya." Kemudian Fit berkata, "Apakah kau sungguh ingin melihat wajahku?" Oke, itulah pembahasan Mushoku Tensei terkait dengan kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan lanjutkan di next video. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.